Tes, tes, tes. Oke, selamat sore rekan-rekan. Sudah bisa mendengar suara saya? Sudah bisa mendengar semuanya ya? Tes, tes, tes. Oke, selamat sore rekan-rekan yang hadir pada kesempatan sore hari ini, tanggal 2 Februari 2017. Seperti biasa, setiap hari Kamis, kami dari Forex MF mengadakan webinar tentang edukasi. Kalau biasanya setiap hari Senin kita mengadakan webinar mengulas outlook pasar untuk mingguan. Pada kesempatan sore hari ini lebih kita titik beratkan dari sisi edukasinya. Yang pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama belajar, yaitu 4 cara mudah melakukan analisa teknikal. Jadi mungkin buat rekan-rekan yang masih kesulitan bagaimana cara menganalisa secara teknikal, kita akan bahas bersama-sama pada kesempatan sore hari ini. Seperti biasa, acara webinar kita akan kita selenggarakan kurang lebih selama 1 jam, dari jam 15.00 waktu Indonesia Barat sampai nanti jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan seputar materi kita pada sore hari ini, bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui fasilitas chat yang sudah tersedia. Nanti akan langsung kita bahas bersama-sama. Oke Pak Didi, mungkin buat rekan yang lain bisa dibantu Pak Didi untuk mengaktifkan speakernya, caranya buat rekan yang mungkin sudah sering mengikuti webinar kita, biar tidak menyita waktu. Bisa dibantu buat Pak Didi. Oke, untuk sekilas. Ini Pak Didi, sebentar. Rekan-rekan yang lain. Oke, Pak Elan sudah bisa mendengar. Bapak Dorita Natal sudah bisa mendengar. Oke, mungkin rekan-rekan yang lain nanti bisa dicoba ini ya, bisa menekan tombol call using komputer atau quick start, lalu klik gambar earphone. Nanti akan langsung terdengar. Oke, Pak Ari sudah bisa mendengar. Oke, langsung saja kita mulai acara webinar kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu 4 cara mudah melakukan analisa teknikal. Latar belakang, kadang rekan-rekan ketika melakukan aktivitas trading kadang masih merasa bingung kapan saatnya mengambil posisi buy atau kapan saatnya mengambil posisi sell atau kapan saatnya entry market.
Bahkan mungkin ada juga sebagian dari rekan-rekan atau sebagian dari nasabah yang ketika melakukan aktivitas tradingnya hanya fokus ke kapan entry-nya. Jadi yang harus dipahami terlebih dahulu tentang trading ini, yaitu kita di sini hanya bisa menganalisa potensi pergerakan harga ke depannya. Apakah berpotensi naik atau potensi turun. Nah, salah satu alat yang kita gunakan untuk memprediknya itu menggunakan analisa teknikal. Namun, analisa teknikal sekali lagi tidak sekedar mencari level entry kapan buy atau sell-nya. Tidak hanya sekedar mencari level entry buy atau sell-nya. Namun yang lebih penting ketika kita melakukan analisa teknikal, kita harus tahu selain di mana saatnya kita entry buy atau sell, kita juga harus tahu di mana saatnya ketika analisa kita salah. Sehingga ketika analisa kita salah, ketika kita tahu di mana level analisa kita salah, maka pada saat itu juga kita bisa meminimalkan risiko. Karena risiko di bisnis ini tidak bisa kita hilangkan, yang bisa kita lakukan hanya meminimalkan risiko tersebut. Nah, salah satu caranya nanti akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan sore hari ini. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sebagian besar rekan-rekan alami, khususnya buat mereka-mereka atau buat rekan-rekan yang masih baru di bidang ini, yaitu kapan saatnya buy atau kapan saatnya sell. Ketika running naik, apakah bisa langsung buy, atau ketika running turun kencang, apakah bisa langsung sell. Pada saat itu juga kita akan bahas bersama-sama pada kesempatan sore hari ini. Nah, sebelum melakukan keputusan untuk mengambil posisi buy atau sell, kita harus melakukan yang namanya analisa. Analisa ada dua, analisa fundamental dan analisa secara teknikal. Analisa fundamental yaitu analisa yang didasarkan pada data-data ekonomi atau berita-berita atau kejadian-kejadian yang terjadi di market. Sementara analisa teknikal lebih spesifik lagi, yaitu kita menganalisa berdasarkan histori data sebelumnya yang tercermin di grafik atau chart. Kalau kita bicara analisa fundamental, kita hanya bisa bicara pergerakan mata uang itu menguat atau melemah, naik atau turun. Kita tidak bisa tahu di mana level untuk masuk posisi. Sementara dengan analisa teknikal, kita bisa lebih spesifik lagi. Dengan analisa teknikal, kita bisa tahu kapan saatnya buy. Dengan analisa teknikal, kita bisa tahu kapan saatnya sell. Dengan analisa teknikal, kita bisa tahu di mana target yang akan kita peroleh. Atau dengan analisa teknikal, kita juga bisa tahu batasan di mana saat analisa kita asumsikan atau kita anggap salah atau gagal, sehingga risiko relatif kecil atau bisa dikatakan minim. Nah, dengan analisa teknikal kita bisa memperkirakan juga kemana harga akan bergerak, bagaimana tren pergerakan harga saat ini, apakah dalam kondisi uptrend, apakah dalam kondisi downtrend, atau sedang sideways. Kemudian 4 T dalam menganalisa, yaitu pertama, kita harus menemukan tren. Yaitu jadi hal pertama yang harus dilakukan rekan-rekan ketika kita menganalisa, selain sebelum mengetahui di mana level entry-nya, pertama kita harus menemukan trennya terlebih dahulu. Karena ada kata bijak yang mengatakan trend is your friend. Jadi kita trading atau kita masuk posisi mengikuti tren yang sedang terbentuk. Artinya ketika pergerakan harga trennya cenderung uptrend atau trennya naik atau bullish, maka dalam benak kita cari sinyal buy. Kita cari sinyal atau peluang untuk masuk posisi buy. Berarti dalam benak kita akan cari sinyal buy. Atau ketika market dalam kondisi turun atau downtrend atau bearish, maka dalam benak kita cari sinyal sell atau kapan saatnya kita masuk posisi sell. Jadi pertama kita temukan trennya terlebih dahulu. Karena ketika kita melawan tren itu risikonya akan jauh lebih besar. Ketika kita melawan tren risikonya akan jauh lebih besar.
Kedua, menentukan support resisten. Nah, langkah berikutnya, setelah kita menemukan trennya, kita menentukan terlebih dahulu di mana letak support resistennya. Sebenarnya, kunci dari analisa teknikal yaitu menentukan support resisten. Kalau kita bisa tepat menentukan di mana level support resistennya, maka potensi keuntungan yang kita peroleh akan jauh lebih besar, sementara tingkat risikonya akan jauh lebih kecil. Kenapa? Karena pada dasarnya pergerakan harga itu hanya ada 4. Tembus support, harga akan turun. Tidak tembus support, harga akan memantul naik. Tembus resisten, harga akan naik. Tidak tembus resisten, harga akan memantul turun. Nah, jadi kalau kita gabungkan dengan T yang pertama tadi, yaitu menemukan tren, misalnya kondisi trennya sedang naik, misalnya harga kondisinya sedang dalam uptrend atau bullish atau naik, maka dalam benak kita akan cari sinyal buy. Sepakat ya? Jadi kita akan sama-sama cari sinyal buy. Nah, kita akan cari sinyal buy. Nah, ketika kita sudah mengetahui kita akan cari sinyal buy, pertanyaan selanjutnya kita tentukan support resistennya. Berarti ketika kita mau masuk posisi buy, ada beberapa skenario yang bisa kita lakukan. Salah satunya misalnya ketika kita sudah menemukan support resistennya, berarti kita masuk posisi buy jika harga pertama skenario-nya bisa jika harga tembus resisten. Kita tunggu tembus resisten, baru pada situ kita masuk buy. Atau misalnya ketika dalam kondisi uptrend kemudian ada harga cenderung koreksi turun, kita bisa cari sinyal buy atau peluang buy di saat harga berada di area support. Dengan asumsi ketika turun koreksi support tidak tembus, harga akan memantul naik. Nah, dengan kondisi seperti itu kita sudah bisa memperkirakan kira-kira di mana level entry-nya. Jadi kuncinya nanti sebenarnya di menentukan support resisten ini. Ini menjadi kunci yang paling penting ketika nanti rekan-rekan melakukan analisa dari sisi teknikal. Tujuannya pertama untuk memaksimalkan profit yang akan rekan-rekan peroleh. Tujuan kedua yaitu meminimalkan tingkat risikonya. Itu kenapa kita harus cari masuk posisi di area support resisten. Jangan masuk posisi ketika harga berada di tengah-tengah, karena risikonya bisa jauh lebih besar. Kemudian T yang ketiga yaitu tunggu candlestick. Jadi ini sebagai konfirmasinya, tunggu candlestick. Bisa dari pola-pola candle yang terbentuk dari satu candle atau formasi dua candle atau pola-pola candle yang lain, misalnya ada double top, double bottom, inverse head and shoulder dan lain sebagainya. Dan mungkin pada kesempatan sore hari ini tidak kita bahas untuk pola-pola candle ya. Kemudian rekan-rekan kalau ingin belajar tentang pola-pola candle, kita pernah mengadakan webinar tentang pola-pola candle, rekan-rekan bisa lihat di YouTube. Kita sudah sharing webinar tentang pola-pola candle, baik itu pola candle continuation maupun pola candle reversal. Semua pernah kita bahas dan sudah kita upload di YouTube. Nah, ini sebagai konfirmasinya, tunggu ada pola-pola candle terbentuk untuk menentukan kapan saatnya kita masuk posisi. Kemudian hal yang paling penting juga T yang keempat yaitu menerapkan money dan manajemen risiko dengan baik. Karena kadang seperti di awal tadi sempat saya singgung, kebanyakan atau bahkan nasabah khususnya yang masih baru di bidang ini, yang tertarik kemudian terjun di bidang ini atau ikut trading, ketika melakukan analisa mungkin menemukan trennya sudah dilakukan, yaitu trennya naik, kita cari posisi buy, mungkin sudah melakukan T yang pertama ini biasanya sudah sering dilakukan, menemukan tren. Menentukan support resisten ini yang masih jarang. Menunggu pola candlestick ini juga jarang. Dan yang lebih jarang lagi yaitu menerapkan money dan risk management.
menerapkan money dan risk management. Karena kalau T123 ini rekan-rekan lakukan, sudah rekan-rekan lakukan, tapi tidak menerapkan T yang keempat, yaitu menerapkan money dan risk management, hasilnya juga kurang maksimal. Hasilnya juga akan kurang maksimal. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar cara menganalisa pasar berdasarkan tinjauan teknikal dengan baik. Jadi kita lakukan analisa teknikal dengan baik, tidak hanya sekedar mencari kapan saatnya buy atau kapan saatnya sell. Karena terus terang banyak chatting yang masuk ke kami ketika konsultasi, banyak yang chatting hanya fokus kapan saatnya buy, kapan saatnya sell, atau hanya entry-nya saja tanpa memperhitungkan di mana ketika analisanya gagal atau di mana bagaimana manajemen risiko dan manajemen modalnya seperti apa. Nah, itu yang sering atau hal-hal yang kurang, atau biasanya nggak salah juga sih, tapi belum lengkap langkah untuk menganalisa. Oke, yang pertama kita akan coba poin pertama, yaitu menemukan tren. Jadi langkah pertama, ketika kita menganalisa, kita harus menemukan trennya terlebih dahulu. Misal seperti ini. Nah, ketika rekan-rekan perhatikan grafik seperti ini, mungkin kita bisa sharing sekalian ya, biar komunikasinya dua arah, atau rekan-rekan nanti punya pendapat, silahkan. Kalau saya punya grafik seperti ini, berarti market sekarang ini dalam kecenderungan uptrend atau downtrend, bullish atau bearish. Silakan, di sini kita diskusi aja, biar sekalian langsung belajar, sama-sama belajar. Karena kan kalau punya pendapat silahkan langsung jawab melalui fasilitas chat. Kalau punya pendapat berdasarkan grafik ini yang ada oleh Pak Dorita uptrend, Pak Erlan Suryo Pamungkasa bullish, sama dengan uptrend. Pak Didi uptrend. Mungkin buat rekan yang lain silahkan. Pak Ari, bagaimana menurut Pak Ari atau Pak Bambang atau Pak Didi, Pak Gali Pamungkas? Oke, semua sudah sepakat ya. Ketika market dalam kondisi seperti ini, market menunjukkan uptrend. Nah, ketika market sudah menunjukkan tren seperti ini, dengan hanya mendasarkan grafik secara visual, bisa dikatakan ini kalau peta itu peta buta ya, sekilas sudah bisa terlihat ini dalam kondisi uptrend. Nah, buat rekan-rekan yang mungkin masih belum paham bagaimana cara menemukan tren, rekan-rekan bisa memanfaatkan yang namanya garis trend line. Salah satunya caranya ya hubungan aja lembah dengan lembahnya ini. Selama rekan-rekan hubungan lembah dengan lembah, garisnya mengarah ke atas, itu berarti menunjukkan market dalam kondisi uptrend. Atau nanti misalnya market dalam kondisi downtrend, rekan-rekan hubungan puncak dan puncak, benar bisa nih selain lembah dengan lembah, bisa hubungan dengan puncak dan puncaknya. Puncak ini lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Puncak ini lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Selama puncaknya lebih tinggi dari puncak sebelumnya atau lembahnya lebih tinggi dari lembah sebelumnya, bisa dikatakan market dalam kondisi uptrend. Dengan juga sebaliknya, jika puncaknya lebih rendah dari puncak sebelumnya dan lembahnya lebih rendah dari lembah sebelumnya, berarti market dalam kondisi downtrend. Nah, ini cara sederhana untuk menentukan tren. Ini tanpa menggunakan indikator ya, kita hanya memanfaatkan atau menghubungkan puncak dengan puncak dan lembah dengan lembah. Ini langkah yang sangat sederhana, mudah dipahami. Tarik garis bawah di shadow. Iya Pak Ari, jadi kita bisa menarik bawah dari menghubungkan shadow dengan shadow-nya. Kemudian dari pecahan dari Pak Dorita, bagaimana untuk menentukan Fibo dari grafik tersebut? Nah, untuk menentukan Fibo nanti masuk ke menentukan support resisten Pak Dorita. Sekarang kita baru mengupas cara menemukan tren. Jadi cara sederhana selain menggunakan indikator. Jadi kalau rekan-rekan pakai indikator, sebenarnya sudah ada tools untuk menentukan tren berdasarkan indikator. Namun kadang kalau kita menggunakan indikator, kekurangannya kadang harga atau indikator itu sering terlambat dalam merespon kondisi market, apalagi jika marketnya dalam kondisi pergerakan harga yang kencang. Kadang indikator kelewatan dalam menangkap pergerakan harga tersebut.
Pak Nidom, kan itu juga bisa termasuk lembah. Iya Pak, jadi lembah atau harga rendah ini kita katakan ini lembah. Jadi selama lembahnya ini lebih tinggi dari lembah sebelumnya, ini lembah ini lebih tinggi dari lembah ini, lembah ini lebih tinggi dari lembah sebelumnya ini, lembah ini lebih tinggi dari lembah ini lebih tinggi dari lembah ini, lembah ini lebih tinggi dari lembah ini. Kita hubungkan aja yang kiranya bisa dihubungkan. Kita hanya mengasumsikan secara global, trennya sedang dalam kondisi uptrend. Trennya sedang dalam kondisi uptrend. Itu cara yang sederhana, menghubungkan lembah dengan lembah atau puncak dengan puncak. Nah, langkah berikutnya yaitu kita menentukan support resisten. Ada beberapa langkah untuk menentukan support resisten. Yang pertama, cara yang lebih mudah, yang paling mudah yaitu kita lihat aja puncak dan lembahnya. Itu bisa kita jadikan rujukan untuk mencari support resisten. Untuk jadi acuan garis trendline pada high low-nya atau ke bodinya. Untuk menentukan titik acuan menggunakan garis trendline, biasanya kita menggunakan low-nya Pak. Biasanya gunakan low-nya, low atau high-nya. Kalau puncak kita garis antara high-nya. Untuk lembah kita hubungkan dengan low-nya. Garis trend, ya Pak, kita bisa gunakan garis trendline jadi seperti ini. Nah, misalnya kondisi seperti ini. Kalau kita hubungkan lembah dan lembahnya untuk ausi misalnya, maka dalam kondisi uptrend. Nah, kalau rekan-rekan tadi pagi bisa menemukan resistennya, sebenarnya ada potensi buy di ausi tadi pagi. Kalau rekan-rekan bisa mendapatkan resistennya. Cara paling mudah untuk mencari support resisten, lihat aja swing high, atau puncak lembahnya. Kalau rekan-rekan perhatikan di sini ada puncak terdekat ya, puncak terdekat ketika tadi pagi di area sini. Kalau rekan-rekan bisa menemukan support resisten ketika ini break, karena tadi pagi bisa ambil posisi buy ausi. Ketika ini break, itu ini break, karena trennya naik, berarti kita cari posisi buy, yaitu kita tunggu tembus resisten atau ketika turun di area support kita cari sinyal buy. Kebetulan ini turun tapi belum masuk, koreksinya masih kurang, ternyata harga sudah naik duluan menembus resisten. Nah, ketika tembus resisten kita bisa masuk posisi buy. Kalau seperti ini biasanya tadi pagi ada, mungkin kalau kondisi market yang ini sepertinya ada berita biasanya. Karena ausi jarang pagi-pagi seperti ini, biasanya ada berita. Kalau ada berita didukung oleh news ya, didukung oleh fundamental, begitu break bisa langsung masuk posisi. Nah, dari Pak Nidom, begitu break langsung buy atau nunggu terbentuk candlestick-nya? Ada dua Pak Nidom. Ketika break karena suatu news yang besar, atau karena ada data fundamental, atau karena ada kejadian di market secara fundamental, biasanya data-data ekonomi atau mungkin bencana alam atau kejadian politik misalnya, ketika didukung news atau berita, begitu break bisa langsung masuk posisi Pak. Itu break bisa langsung masuk posisi. Posisi. Namun jika market dalam kondisi normal, misalnya nggak ada news ya, breaknya tidak ada news, lebih baik tunggu candle ini close sebagai konfirmasi harga sudah tembus resisten. Jadi ada dua. Kalau didukung oleh fundamental atau news, begitu break bisa langsung masuk posisi Pak Nidom. Namun jika kondisi market normal misalnya tidak ada news, lebih baik tunggu konfirmasi tembus. Jadi tunggu candle ini jadi sebagai konfirmasinya. Demikian Pak Nidom. Jadi ada dua yang bisa kita lakukan. Dari Pak Ari, garis horizontalnya tidak di puncak tertinggi. Penggunaan ini
Kalau kita lihat puncak tertinggi di sini Pak. Ini sebenarnya bisa jadi. Ini kalau kita perhatikan sini ada puncak kan ini sebelumnya. Puncak ini berdekatan dengan puncak ini. Berarti ini lebih kuat dibanding puncak yang ini. Ini sekarang tahanan kuatnya ada di sini. Kalau kita tarik, mungkin kalau Bapak tarik ke sini, nah lebih kuat di sini karena kalau kita perhatikan di sini ada puncak ini ketika harga sempat naik kemudian koreksi lagi, berarti sini nggak tembus kan, nggak berhasil tembus, koreksi turun lagi. Dan katakan kuatnya di sini, di area ini, di kisaran ini. Namun misalnya Pak Ari lebih yakin nanti mau lebih valid lagi nunggu ini break, tidak masalah Pak Ari, nggak jadi soal. Kalau misalnya Pak Ari menganggap sekalian karena di sini mungkin ada puncak, pendapat Pak Ari mungkin ya, di sini ada puncak berdekatan, tunggu sekalian ini break, nggak masalah Pak Ari, nggak masalah. Yang penting ingat, kita jangan hanya fokus di mana level entry-nya, namun perhatikan juga nanti risikonya, di mana nanti kita bahas di belakang ketika masuk T yang terakhir tadi, manajemen atau manajemen risikonya. Namun untuk level entry-nya sebenarnya bisa di sini sudah bisa masuk. Kalau lebih agresif lebih masuk di sini. Namun kalau Pak Ari lebih cari aman, konfirmasinya lebih valid, misal kalau di sini mungkin tingkat kevalitannya masih sekitar 70% mungkin. Tapi kalau sini sudah, karena sinyal begitu ini break tidak ada penghalang lagi, mungkin tingkat keakuratannya bisa lebih tinggi penggunaan yang ini. Mungkin tingkat keakuratannya bisa 80% ke atas, karena kalau kita lihat di sini clear garis grafik ini tidak ada puncak lagi yang kelihatan, bisa lebih valid lagi dengan Pak Ari. Jadi lebih ke nanti ketika kita cari level entry-nya, sebenarnya lebih ke sisi tingkat risikonya dulu. Kalau di sini mungkin kalau lebih agresif bisa begitu ini break bisa langsung ngasih. Kalau tipe kita berani sedikit lebih agresif, kalau didukung news masih berani. Namun kalau dalam kondisi normal, lebih seperti saran Pak Ari, lebih baik menggunakan yang ini. Demikian Pak Ari. Jadi untuk menentukan support resisten berdasarkan puncak tertinggi atau puncak terendah, itu akan banyak subjektivitas, karena masing-masing personal akan punya penilaian sendiri-sendiri. Memang itu kekurangannya ketika kita menganalisa mencari support resisten, menggunakan analisa secara manual, misalnya menggunakan trendline atau menggunakan Fibo, atau nanti cari puncak swing high swing low-nya, itu akan lebih subjektif. Itu kekurangannya. Jadi memang sebenarnya nanti rekan-rekan bisa combine dengan indikator. Rekan-rekan bisa combine dengan indikator, karena kalau kita menggunakan indikator, kelebihannya lebih objektif. Karena mungkin antara saya dan Pak Ari, atau Pak Nidom, atau Pak Bambang, atau Pak Didi akan punya persepsi yang sama. Seperti itu. Nah, kedapatan lagi dari Pak Nidom, di antara tren tersebut banyak lembah dan puncak, gimana dalam menyikapinya dalam trading. Jadi kalau kita perhatikan di sini, cari aja puncak yang memang bisa dihubungkan, yang banyak bisa dihubungkan. Misalnya kalau di sini kan ada lembah ya, di sini ada lembah yang ketika turun, ketika sudah menghubungkan lembah ini, ketika ini belum jadi ya, ketika candle ini belum jadi, ketika itu hubungan dua lembah ini sudah kita jadikan acuannya di sini. Sebelum candle ini terbentuk, sudah ada dua lembah seperti ini, hubungannya di sini. Nah, jadikan acuannya tetap di sini. Fungsinya di sini nggak tembus, namun di sini belum dapat level entry yang bagus. Di area yang lembah-lembahnya tidak menyentuh trend. Jadi lebih bagus karena di sini kalau kita lihat dari pola candle nanti yang ketiga, di sini tidak ada polanya. Di sini juga belum ketemu polanya. Ketika harga turun mendekati garis trendline, di sini terbantu oleh pola candle ini. Ini ada pola candle namanya hammer atau finger. Atau di sini juga ada candle doji. Ini bahkan ada lagi ini namanya, rekan-rekan apa ini? Kalau rekan-rekan yang sudah pernah belajar tentang pola candle, mengikuti webinar kita tentang pola candle, ini ada pola candle apa ini? Engulfing, benar Pak Bambang. Ada candle engulfing di sini. Nah, ini yang tadi maksudnya yang T ketiga tadi. Ketika kita sudah menemukan support resisten, kita kombinasikan dengan pola candle seperti Pak Bambang engulfing. Benar Pak Bambang. Ini pola candle bullish engulfing. Harga turun mendekati support
terbentuk pola candle bullish engulfing, di sini kita bisa masuk buy di area sini di AUSI. Asumsinya tidak tembus support. Asumsinya tidak tembus support. Ini mendekati trendline kita gunakan sebagai acuan support. Jadi trendline ini kita juga bisa jadikan support selain swing high swing low. Untuk menentukan support resisten ya, selain swing high swing low, cari aja cara yang paling mudah mencari puncak tertinggi atau puncak atau lembah. Dari garis trendline ini juga kita bisa jadikan acuan supportnya. Misal turun, berarti trendline ini menjadi garis supportnya. Turun ini targetnya kan di sini dulu, ini tembus enggak? Ketika turun tidak tembus, kemudian ada candle pin bar ini, atau misalnya rekan-rekan masih tunggu, di sini juga ada pola candle bullish engulfing seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi. Di sini kita sebenarnya sudah bisa masuk posisi buy. Terkonfirmasi lagi, lebih valid lagi, tapi targetnya nanti kalau rekan-rekan pertama masuk posisi buy di sini, karena di sini ada resisten misalnya, target pertama ini lihat dulu, tembus enggak? Misalnya nanti enggak tembus, berarti ketika rekan-rekan tadi buy di sini harus di close kalau enggak tembus. Tapi kalau ini sampai ini break, tahan, hold. Kita bisa berani hold, bisa berani tahan karena harga tembus resisten. Harga bisa naik lagi. Wah, ini AUSI-nya bisa naik. Tahanannya nggak ada lagi. Puncak terdekatnya di sini AUSI, mungkin AUSI akan mengejar sini. Kalau naik ada potensi AUSI akan mengejar di sini. Punya puncak di area sini. Atau rekan-rekan menggunakan trendline, tarik aja. Nah, AUSI kalau naik jelas. Nah, kalau kita menggunakan analisa secara mekanik, misalnya menggunakan trendline, atau menggunakan Fibo, atau menggunakan melihat swing high swing low, tanpa kelebihannya kita sudah bisa tahu memperkirakan kira-kira kemana targetnya. Kalau kita menggunakan indikator nggak bisa, karena indikator harus dipantau terus, indikator bergerak setelah harga, harus dilihat terus. Tapi kalau kita memanfaatkan trendline seperti ini, kita sudah bisa memprediksi kira-kira kalau naiknya harus sampai mana sih. Nah, kalau kita dari grafik daily bisa sampai area sini. Karena kalau dari 4 jam nggak ada puncak yang berdekatan ya. Ini kosong, ini area kosong. Masih cukup. Ini masih area kosong. Nah, demikian untuk melihat di mana support resistennya. Dari Pak Nidam lagi, jika kita masuk OP untuk take profitnya di support resisten yang di garis trendline atau di support resisten yang di antara garis. Maksudnya di antara garis yang mana, Pak? Jadi misalnya kita masuk posisi untuk take profitnya, lihat resisten terdekat. Resisten terdekat nanti bisa dari kalau buy di garis support, boleh. Kalau kita ambil posisi buy di garis support, kita harus pertama seperti tadi TK3 nanti Pak, kita lihat ada nggak pola candle, atau jika Pak Ari menggunakan indikator, confirm nggak indikatornya. Jika misalnya di area support, jika harga di area support ada pola candle terbentuk, contoh seperti ini, misalnya ada pin bar terbentuk, bisa masuk posisi, atau misalnya dari indikator stokastik di bawah misalnya, bisa masuk posisi ketika harga di garis support. Namun jika tidak ada pola-pola candle yang terbentuk, atau tidak ada indikator tidak mengkonfirmasi harga akan balik ke atas, jangan masuk posisi Pak, jika ketika harga di garis support. Oke, ke Pak Nidom tadi, lembah puncak yang kecil yang tidak sampai menyentuh garis trendline untuk targetnya. Jika kita masuk OP untuk take profitnya di support resisten yang di garis trendline atau di support resisten yang di antara. Untuk target profitnya di antara ini Pak, gunakan trendline ini. Gunakan, kalau kita mengacu ke trendline ya, gunakan trendline ini Pak. Dari Pak Nidom tadi. Atau resisten yang dinilai lebih kuat, yang resisten yang lebih kuat, bisa dari misalnya kita hubungan puncak-puncaknya, misalnya ini break ya, kalau kita hubungan puncak-puncaknya ini sudah break lagi, ini ada puncak, itu tadi break ini, targetnya pertama akan ke sini. Nah, kita bisa hubungan puncak-puncaknya seperti itu untuk menentukan targetnya. Namun cara yang lebih gampang lagi untuk target, kita pertama nanti perhitungan dulu risikonya, gunakan aja nanti kaitan keempatnya ya, gunakan risk and reward yang seimbang. Misalnya setelah kita ukur risikonya misalnya 300 pip, berarti target pertama minimal 300 pip misalnya, itu nanti masuk ke T yang keempat, tapi kita belum masuk ke sana.
Oke, kita lanjut ya. Oke, kita sudah belajar tadi menentukan support resisten. Pertama kita bisa melihat dari swing high, swing low-nya. Cara yang kedua, selain melihat atau mencari swing high, swing low atau berdasarkan trendline sebagai support resisten, kita juga bisa memanfaatkan yang namanya Fibonacci. Kita bisa memanfaatkan namanya tools Fibonacci. Ini juga tools yang kita gunakan untuk mencari support resisten. Fibonacci kalau hanya sekedar mencari level-levelnya, karena kan tidak perlu bingung nariknya dari atas ke bawah atau bawah ke atas, karena nanti level-levelnya akan sama. Misalnya contoh seperti ini, dari atas ke bawah misalnya, dari atas ke bawah, 23 ada di bawah, kemudian 38, 50, 61,8, 76,4, 100. Kalau rekan-rekan balik dari bawah ke atas, level-levelnya ini kan sama, cuma level Fibonya yang berbeda. Nanti kalau dari bawah ke atas, yang 23,6 ini akan menjadi 76,4. 38 ini akan menjadi 61,8. 50 akan sama, 61,8 ini akan menjadi 38,2, 76,4 ini akan menjadi 23,6. 100 ini akan menjadi 0, 0 ini akan menjadi 100. Jadi untuk level harganya tidak ada perubahan relatif. Untuk level-level harganya akan sama. Kita hanya fungsinya hanya mencari level harganya kan. Jadi tidak perlu pusing, tidak perlu bingung nariknya dari atas atau ke bawah ketika ada puncak lembah yang bisa dihubungkan. Karena tujuannya untuk mencari level-levelnya. Nah, untuk teori Fibo sendiri, biasanya koreksi itu karena tadi kan ada dua skenario, misalnya kondisinya downtrend seperti ini. Downtrend berarti skenario-nya kemudian harga ada ke atas naik. Skenario pertama tadi kan sell bisa jika tembus, berarti sell jika support ini break. Di 0,0 ini break, kita bisa open sell. Pertanyaan berikutnya, jika ternyata naik dulu koreksi, di mana area untuk mencari sinyal sell-nya? Kalau kita menggunakan Fibo sebagai acuan, support resistennya, kita bisa lihat di area 38,2 sampai 61,8. Meskipun kadang-kadang bisa sampai 76,4, namun itu jarang. Biasanya koreksi itu terjadi antara 38,2, 50 sampai 61,8. Nah, jadi ketika harga naik, kita cari sinyal sell-nya. Selain skenario pertama tadi tunggu break support, kita tunggu harga koreksi ke atas masuk area referensi ini antara 38,2 sampai 61,8. Dan 38,2 sampai 61,8. Misalnya tertahan di 38,2, kemudian ada pola candle yang memberi sinyal harga akan turun, kita bisa langsung sell di area 38,2. Berarti kita asumsikan harga tertahan di 38,2. Kenapa 23,6 ini tidak lagi? Karena 23,6 ini mudah sekali tertembus. Biasanya mudah tertembus. Biasanya koreksi itu antara 38,2, 50 sampai 61,8. Berarti skenario sell-nya tunggu support ini pertama, tunggu support ini break, atau tunggu koreksi ke atas masuk area referensi ini. Saat disinilah ketika nanti harga sudah masuk area referensi, saat itulah kita siap-siap masuk posisi sell. Konfirmasinya syarat ketiga tadi dari pola candle, atau mungkin misalnya rekan-rekan menggunakan indikator sebagai konfirmasi, bisa berdasarkan indikator yang rekan-rekan gunakan. Misalnya stokastik sudah di atas, atau Bollinger, menggunakan Bollinger ketika harga masuk area referensi, harga berada di garis Bollinger atas misalnya. Itu bisa jadikan sebagai konfirmasi untuk masuk posisi sell. Atau misalnya market dalam kondisi naik, turun, berarti tunggu masuk area referensi ini antara 38,2, 50, 61,8. Tunggu harga masuk area referensi ini. Tujuannya sekali lagi di awal tadi, kenapa kita tidak langsung, misalnya ini trennya naik ya, ketika harga di tengah sini kita tidak masuk buy. Ingat, kalau pertanyaannya boleh nggak masuk posisi buy? Silahkan. Karena trennya naik. Kalau Anda berdasarkan trennya naik, harga turun sedikit di sini misalnya, karena mau buy, kalau pertanyaannya boleh nggak? Boleh, silahkan. Namun sekali lagi, ketika kita trading, ketika kita masuk posisi, ketika kita entry, jangan hanya berdasarkan di mana level entry-nya, atau ini langsung diajar buy ketika tahu runningnya trennya sedang naik.
tanpa memperhatikan di mana risikonya. Kalau pertanyaan di sini boleh nggak? Bisa. Namun kurang tepat. Kenapa? Karena tingkat risikonya relatif besar. Tingkat risikonya di 61,8 ini, tingkat risikonya relatif besar ketika analisa kita gagal. Jadi alasannya seperti itu. Kenapa harus tunggu masuk area referensi? Pertama, tujuannya untuk mencari harga level entry terbaik. Kedua, untuk meminimalkan risiko. Dari Pak Nidom, jika candle menembus level angka 61, jika level menembus 61, jika Pak Nidom menggunakan Fibo sebagai acuan support resisten, jika harga tembus 61,8 ini, maka kita asumsikan misalnya trennya naik ya, sedang naik kemudian turun. Nah, turun ini kan ada dua penilaian. Turunnya ini turun koreksi atau turun berbalik arah atau reversal atau perubahan tren. Dari yang sebelumnya uptrend berubah menjadi downtrend. Ada dua penilaian. Selama turun ini kalau rekan-rekan menggunakan Fibo, jika turun oke dari Pak Riko tembus 76 ya, meskipun 76 itu jarang. Kalau ini turun masih di atas 61,8, kita asumsikan turunnya ini masih sebatas koreksi. Berarti masih ada trennya, masih secara garis besar trennya masih dalam kondisi uptrend. Di atas 61,8, ketika harga di atas 61,8 kita masih cari sinyal buy. Karena asumsinya harga ini sedang turun, kita cari sinyal buy saat koreksi. Kita cari sinyal buy di bawah saat koreksi. Nah, ketika break 61,8 atau 76,4, nanti bisa rekan-rekan silakan gunakan yang mana. Kalau cara teori dasarnya itu di 61,8. Jika harga tembus 61,8, kalau rekan-rekan menggunakan Fibo, jika harga tembus 61,8, itu sinyal awal perubahan tren. Baru sinyal awal, belum pasti. Karena untuk pastinya harus tembus level 100 ini. Itu baru benar-benar terjadi perubahan tren. Jika 61,8 ini break, berarti itu sinyal awal perubahan tren. Sinyal awal perubahan tren dari yang sebelumnya uptrend berubah menjadi downtrend. Jadi ketika harga tembus 61,8, berarti turunnya ini sudah bukan turun koreksi. Saat inilah kita jangan cari sinyal buy lagi. Karena ketika tembus 61,8 itu sinyal awal perubahan tren. Sinyal awal perubahan tren meskipun belum, mungkin masih 70-an, 70-80%. Tren berubah dari sebelumnya uptrend berubah menjadi downtrend. Itu kenapa biasanya kalau kita menggunakan Fibo, level resikonya di 61,8. Kalau kita menggunakan Fibo biasanya ini menjadi level resikonya. Di 61,8 ini menjadi batas risiko ketika analisa kita gagal. Misalnya ini uptrend, turun koreksi, masuk area referensi, ada sinyal buy, kita masuk buy, risikonya jika tembus 61,8. Ketika 61,8 kita asumsikan analisa kita gagal. Nah, dasarnya itu karena ketika tembus 61,8 berarti turunnya sudah kita asumsikan turunnya sudah bukan koreksi. Namun sinyal awal perubahan tren. Nah, kadang nasabah karena tidak tahu di mana support resistennya, di sini ambil masuk ada sinyal buy hanya karena fokus level entry-nya, di sini masuk, di sini ada misalnya ada pola double bottom misalnya di area sini, atau mungkin ada pola bullish engulfing, langsung ajar buy tanpa tahu di mana batas ketika analisanya gagal. Begitu harga turun ditahan terus, yang terjadi floating minusnya semakin besar. Saya yakin nggak akan berani cut loss, pasti akan ditahan terus, jangan terus, minus semakin besar, yang terjadi di hedging, karena saya yakin cut loss nggak akan berani, sayang, akhirnya di hedging, sampai satu titik nanti akan menyerah, akan putus asa, ya udah ujung-ujungnya di cut loss juga, karena sudah sangat stres, nungguin hedgingnya nggak lepas-lepas, secara fisik, secara pikiran sudah stres, itu saya katakan rekan-rekan sudah kalah secara mental. Nah, itu tujuannya kita harus tahu di mana support resistennya. Oke, dari Pak Nido, mohon contohkan cara menarik garis Fibo. Jadi cara sederhana, kita cari aja puncak lembah yang secara visual terlihat dengan jelas. Misalnya
Nah, contoh seperti ini misalnya, emas tadi sempat turun, kita asumsikan menjadi lembahnya. Jadi kan sempat puncaknya di sini ya. Nah, tinggal aja tarik dari lembah ini ke puncak ini, Pak. Yang paling berdekatan ya, yang paling puncak lembah secara visual yang mudah terlihat. Tadi kan ada lembah di harga sempat tapi nggak sempat koreksi. Berarti asumsinya kita bisa buy jika harga tembus ini atau di area referensi ini. Tinggal tunggu mana yang kejadian. Pertama yang terjadi kalau memang ini break duluan ya kita bisa buy dulu di sini. Atau jika nanti masih turun, ini misalnya nggak break ya, turun ke bawah cari referensi di area sini nanti kalau sinyal buy di 1205 sampai 1209 untuk emas misalnya seperti itu. Cari aja swing high, swing low terdekat, puncak lembah terdekat yang mudah terlihat secara visual, mudah terlihat. Kalau seperti ini lembahnya nggak menggunakan yang ini, misalnya, nah contoh misalnya yang banyak puncak lembah seperti ini mungkin belum valid. Ini masih pergerakannya masih dalam ring yang kecil. Nah, Fibo ini juga sebenarnya kita bisa gunakan sebagai targetnya. Ketika naik nanti akan ke sini. Jadi ini kalau ini ditambahi sendiri ya level-levelnya ya. Tambah minus 23,6. Jadi targetnya kalau ini break ke 1221. Kalau ini break bisa ke 1224. Ini break bisa ke 1226. Jadi target untuk emas jika ini break bisa ke 1220-an nanti. Mungkin malam ini akan kecapai. Demikian Pak Nidom cara menarik Fibo secara sederhana. Nah ini area referensinya 38,2, 50, 61,8. Karena kenapa kita mengacu ini biasanya koreksi terjadi di sini 23,6 itu biasanya jarang mudah tertembus. Nah kita jadikan acuannya di sini 38,2, 50, 61,8. EU maksudnya Euro Pak. Euro. Kalau bicara sebelumnya ya, kita bicara histori sebelumnya. Ini ada dari sini ke sini sempat naik, kemudian dia turun, mulai turun. Terlihat harga berada di sini, tertahan di 61,8. Misalnya tadi di sini ada candle, di sini kan ada terbentuk ketika harga sudah masuk area referensi ini. Dari 38,2 sampai 61,8. Nah ini, ketika harga turun, koreksi, di sini mungkin ada candle, nah karena harga sudah masuk ini, sudah ada candle hammer misalnya. Ada candle hammer. Di sini rekan-rekan bisa buy, batas risikonya jika sampai ini break 61,8. Jika rekan-rekan ambil posisi di sini buy, risikonya di 61,8. Sempat terbawa turun. Nah, kalau kita tahu tujuannya kita mengetahui di mana ketika analisa kita gagal. Kalau rekan-rekan misalnya tadi buy di sini, misalkan buy di sini, kalaupun sempat dibawa turun, nggak akan membuat rekan-rekan panik. Karena ketika rekan-rekan masuk buy di sini, kita sudah tahu di mana batas risikonya, rekan sudah ukur misalnya kemungkinan lossnya kurang lebih 260-an pip atau 300-an pip misalnya, masih bisa rekan-rekan terima. Oke, saya masuk posisi buy di sini. Ketika rekan-rekan dibawa turun sampai sini, rekan-rekan nggak akan panik. Karena sudah siap di awal risikonya di sini. Ikutin aja selama harga nggak close di bawah 61,8, saya asumsikan analisa masih benar. Posisi masih akan saya hold. Kecuali kalau nanti misalnya ternyata ini turun close di bawah 61,8, saat itulah analisa saya salah. Saya harus segera bersikap. Terserah mau nanti mau cut loss, di average atau di switching bebas. Misalnya di cut loss, ya udah silakan langsung cut loss kalau ini break ternyata harga nggak tembus kan. Turun nggak tembus ketahan 61,8, dia naik lagi. Sekarang sudah break resisten ini. Buy-nya tadi di sini sudah profit kalau target pertama di 0,0 misalnya. Sudah profit 500-an pip, 560-an pip. Nah, tujuannya kita mengetahui di mana analisa kita gagal seperti itu, Pak. Jadi kalau ada sinyal seperti ini, oke, sini ada kondisi candle hammer. Saya masuk posisi buy. Batas risiko jika harga tembus 61,8.
sempat dibawa turun, tapi karena kita sudah tahu dan siap di awal risikonya dan sudah kita terima risikonya di awal, begitu ini turun, saya yakin rekan-rekan nggak akan panik. Karena sudah tahu risikonya di sini, sudah siap di awal. Ketika memutuskan masuk posisi buy di sini misalnya, open candle misalnya buy, sempat dibawa turun, ternyata tertahan 61,8 nggak tembus, naik lagi. Ternyata tertahan 61,8 nggak tembus, berarti asumsinya trennya masih up, masih bullish. Kecuali jika nanti karena tadi misalnya kita buy di sini ternyata harga turun tembus 61,8, saat itulah kita harus segera ambil sikap, entah mau di cut loss, entah mau di switching, banyak manajemen risikonya. Kalau saya biasanya saya cut. Begitu ini break, analisa saya salah, saya langsung cut. Tapi selama ini nggak break, saya asumsikan analisa saya masih benar. Demikian Pak. Oke, menjawab Pak Bambang tadi ya untuk EU. EU saat ini dalam kondisi bullish, tadi sempat koreksi tertahan di 61,8. Dari Pak Nidom lagi untuk open posisi di area support resisten, untuk take profitnya di area support resisten juga. Iya, untuk garis enggak pas ya Pak. Misalnya kita buy ambil B di bawah misalnya, atasnya ada resisten, sedikit di bawah resisten, sedikit di bawah resisten, jangan pas resisten, sedikit di bawah resisten. Benar Pak. Jadi untuk targetnya, tujuannya kita menentukan support resisten, selain mencari level entry, juga kita bisa gunakan sebagai target profitnya di mana. Demikian Pak Nidom. Wah, waktu cepet banget ya. Sekarang udah kurang 10 menit lagi. Nah, ini menentukan support resisten. Oke, nggak apa-apa, kita sampai selesai aja. Kalau emang lewat, nggak masalah lewat 10 menit. Lalu berikutnya, tips berikutnya yaitu menunggu candlestick. Menunggu candlestick ini sebagai konfirmasinya. Bisa sebenarnya bisa juga kalau rekan-rekan menggunakan indikator, ini bisa digunakan sebagai konfirmasinya juga jika rekan-rekan menggunakan indikator. Tapi kalau saya lebih biasanya, kalau saya pribadi lebih suka konfirmasinya dari pola-pola candle. Karena kita bisa lebih tahu di awal. Jadi kelebihan pola-pola candle, trendline, itu biasanya lebih dulu kita untuk mengetahui di mana level support resistennya dibanding indikator. Kalau menggunakan indikator, biasanya sering terlambat. Kedua, kita harus sering memantau di depan grafik. Namun nggak ada mana yang lebih bagus, tergantung kenyamanan rekan-rekan sendiri. Kalau rekan-rekan nyaman menggunakan indikator, silahkan. Kalau mungkin buat rekan-rekan mengenali pola-pola candle masih kesulitan, jadi jangan dipaksakan. Lebih mudah melihat indikator ya berarti rekan-rekan lebih nyaman menggunakan indikator. Bebas silahkan. Kalau saya pribadi lebih suka melihat pola-pola candle. Nah, pola-pola candle banyak sekali. Ini grafik itu sebenarnya tidak acak. Bentuk-bentuk candle itu sebenarnya tidak acak, namun itu bisa memberi sinyal atau bisa memberi tanda kira-kira kemana harga akan bergerak. Seperti tadi di Aussie tadi kan ada pola bullish engulfing seperti ini. Kalau kita menggunakan pola-pola candle, di sini kita bisa masuk posisi buy begitu open di sini. Begitu open candle berikutnya kita bisa masuk posisi buy. Namun biasanya jika rekan-rekan menggunakan indikator, buy-nya akan terlambat. Namun kalau bisa mengenali pola-pola candle ini digabung dengan penggunaan indikator, akan lebih bagus. Ini ada pola candle namanya spinning top misalnya, atau inverted hammer, shooting star. Ini harga cenderung reversal atau berbalik. Hammer atau hangman itu harga ke atas, evening star kondisi. Jika rekan-rekan menemukan candle evening star seperti ini ada kecenderungan harga akan ke bawah. Menggunakan doji ini juga reversal. Sebenarnya banyak sekali pola-pola candle yang mungkin tidak bisa kita bahas satu-satu di kesempatan sore hari ini. Jika fokus di pola candle, apa indikator seperti stokastik bisa diabaikan? Kalau digunakan sebagai penguat, bisa Pak. Kalau digunakan sebagai penguat, bisa. Stokastik bisa digunakan. Kalau mau diabaikan juga bisa. Kembali lagi seperti tadi, tingkat kenyamanan Pak Nidom. Misalnya menggunakan stokastik itu lebih valid misalnya. Bisa dipakai Pak Nidom, misalnya ada pola candle terbentuk buy misalnya, ada sinyal buy. Namun misalnya stokastiknya berada di atas, itu bisa digunakan. Jadi Pak Nidom menggunakan stokastik sebagai acuan, itu harus diikuti, harus disiplin. Jika Pak Nidom menggunakan stokastik sebagai analisa juga, sebagai tools untuk menganalisa harus diperhatikan. Seperti itu Pak.
Jadi kalau bisa diabaikan, mungkin bisa sebagai penguat, bukan berarti diabaikan Pak, tapi bisa sebagai penguat, penambah tingkat prosentase kebenaran dari analisa kita, mungkin gunakan sebagai penguat, bisa Pak Nidum. Jadi kita kombinasikan, jadi nanti antara bisa menutup kekurangan penggunaan teknik teknikal secara konvensional, dan menutup juga kekurangan dari penggunaan indikator. Jadi bisa digunakan dua-duanya Pak. Kalau saran saya lebih baik digunakan dua-duanya. Jadi secara mekanik dan secara manual. Lebih bagus digunakan dua-duanya. Dengan medium. Jadi jangan hanya fokus ke pola candle, bisa lebih bagus lagi dikombinasikan dengan indikator. Kalau saran saya pribadi seperti itu, dikombinasikan untuk saling melengkapi. Dari Pak Erlan, pola candle kita dapatkan di mana ya? Apa sudah ada videonya? Untuk pola-pola candle di YouTube kita pernah ada webinar Pak. Kita juga pernah ada webinar tentang pola-pola candle. Pak Erlan bisa buka di YouTube www.youtube.com, ketikkan saja Forex IMF. Nanti ada tema tersendiri tentang pola-pola candle yang mungkin tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jadi ini hanya secara garis besarnya saja. Dan konfirmasinya kita bisa menunggu terbentuk pola-pola candle. Untuk lebih lengkapnya, lebih dalam tentang pola-pola candle, bisa Bapak lihat di YouTube. Kita sudah sempat mengadakan webinar tentang pola-pola candle. Nah, seperti ini. Tunggu pola candle. Trennya NAP. Misalnya trennya up dari sini ke sini turun koreksi. Masuk area referensi antara 38,2 sampai 61,8. Nah, kalau kita kombinasikan dengan trendline, ini terlihat ketika harga masuk area referensi 38,2 di sini yang mendekati trendline ini yang bersinggungan itu di area 50. Jadi ketika harga masih di sini kita sudah bisa prediksi support terkuatnya di 50 ini. Karena di level garis 50 dari Fibo ini itu yang nempel dengan garis trendline. Jadi nanti kalau rekan-rekan menggunakan Fibo masuk area referensi antara 38,2, 50, 61,8 ini yang paling kuat yang mana? Bisa dilihat dari swing high, swing low-nya yang bersinggungan atau yang berdekatan, atau bisa dari garis trendline. Misalnya contohnya menggunakan trendline, kita tarik dari lembah ini, kita tarik ke lembah ini, kita hubungkan tarik garis lurus ketika masih di tengah-tengah ya, bisa terlihat garis yang bersinggungan yang paling berdekatan antara 38,2, 50 atau 61,8 itu di 50. Berarti kita di awal ketika masih di sini, saya sudah bisa prediksi support terkuatnya ada di 50% ini. Nah, ketika nanti akan masuk level area 50%, di sini ada pola candle misalnya. Ada candle doji ini. Oh, ini ada pola candle doji. Candle doji itu harga cenderung reversal atau berbalik dari sebelumnya turun, dia akan potensi naik. Pola ini terbentuk ketika harga menyentuh di area support di 50% atau pendekatan dengan trendline. Saat itu juga papan candle ini saya bisa masuk posisi buy di sini. Batas risiko misalnya di 61,8. Batas risiko tetap di 61,8. Ukur risikonya, siap diterima tingkat risikonya, masuk posisi. Contoh seperti ini. Jadi konfirmasinya bisa menggunakan candle. Atau misalnya rekan-rekan menggunakan indikator dan stokastik, misalnya ketika harga berada di area masuk area referensi, kemudian stokastiknya sudah di bawah menekuk ke atas, itu berarti saatnya masuk posisi buy. Atau menggunakan indikator yang lain yang rekan-rekan pahami, yang rekan-rekan kuasai, yang rekan-rekan biasa ikutin. Itu sebagai konfirmasinya. Namun yang penting masuk posisi di area support resisten. Tunggu masuk atau mendekati area support resisten. Contoh seperti ini. Kalau di sini boleh nggak buy? Boleh. Namun hati-hati karena risikonya akan jauh lebih besar jika rekan-rekan nunggu masuk di area support ini. Support kuatnya di sini. Itu risikonya jauh lebih kecil jika rekan-rekan buy di atas ini. Seperti itu. Nah, jadi untuk candlestick ini kita gunakan sebagai konfirmasinya apabila ada pola candle terbentuk, harga berada di area support atau resisten. Misalnya nih ada pola double top, harga di area resisten. Open candle berikutnya kita bisa sell. Double top itu kan pola candle memberi sinyal harga kan reversal. Bisa open candle berikutnya kita bisa sell batas risiko jika di high double top tersebut sedikit di atas high double top. Karena ketika harga naik menembus double top, kita asumsikan pola double top tersebut gagal.
Risiko relatif kecil, potensi keuntungan jauh lebih besar. Dari Pak Ari, kalau saya sih melihat shadow dekat trendline biasanya akan reversal. Boleh Kak? Kalau melihat shadow dekat trendline biasanya akan reversal. Kalau melihat shadow dekat trendline bisa digunakan seperti itu Pak. Namun sekali lagi lebih fokus ke risikonya. Jika menurut pantauan Pak Ari seperti itu, shadow dekat trendline biasanya akan reversal. Iya, karena kalau kita bicara kondisi market ketika harga ke bawah tertahan support, harga berbalik naik, shadow untuk ekor yang relatif panjang, berarti tingkat bayarnya lebih kuat. Masih kuat dari sisi bayarnya dibanding sellernya. Harga akan cenderung reversal. Iya, Pak. Boleh, bisa digunakan, Pak. Jadi misalnya ada shadow mendekati trendline, akan reversal, iya. Namun sekali lagi, ingat, ketika saya bilang iya atau boleh, tapi saya tidak bisa memastikan harga pasti akan naik atau pasti akan reversal. Seperti itu. Sekali lagi, perhatikan juga ketika analisa kita gagal. Demikian Pak Ari. Setidaknya Pak Ari sudah tahu batas risikonya jika ternyata trendline pecah. Jika trendline pecah, asumsinya yang teori tadi yang shadow mendekati trendline biasanya akan reversal, itu berarti diasumsikan gagal. Kita harus segera mengambil sikap, apakah mau di cut loss, switching atau dan lain sebagainya. Jadi kita asumsikan analisa kita gagal. Demikian Pak Ari. Kemudian untuk Fibo apakah harus di time frame H1? Tidak harus di time frame H1. Jadi Fibo itu bisa di semua time frame, namun biasanya hati-hati ketika digunakan di time frame kecil, karena Fibo itu kurang bagus ketika marketnya sideways. Karena ingat, tujuan Fibo itu kan mencari koreksi harga saat market dalam kondisi trend. Jadi ketika marketnya sideways, apalagi di time frame kecil, time frame itu market cenderung sideways pergerakannya, untuk menarik Fibo kurang tepat. Karena kalau Fibo menarik dalam kondisi sideways, itu tidak memberi kurang akurat, tingkat keakuratannya kurang. Kalau untuk saya pribadi tingkat keakuratannya kurang. Jadi kenapa dia satu? Biasanya dia satu untuk mengukur, kita kan bicara intraday atau harian, kita bisa biasanya di H1. Kalau scalping atau time frame kecil misalnya M1, M5 itu untuk scalping itu memang jarang. Mereka biasanya berdasarkan banyak pola-pola jarang menggunakan Fibo. Pola Fibo jarang digunakan di time frame kecil. Karena tadi tidak bisa menangkap pergerakan yang sideways, kurang akurat ketika marketnya sideways. Demikian Pak Didi. Jadi bisa sebenarnya teorinya bisa digunakan di semua time frame. Mungkin nanti pengaruhnya ke keakuratannya mungkin kurang kalau digunakan di time frame kecil. Demikian Pak Didi. Jadi memang untuk mengukur intradinan di H1 itu lebih mudah. Secara visual juga akan lebih mudah melihat puncak dan lembahnya. Karena kalau kita lihat di time frame yang kecil, kadang banyak puncak lembah yang saling berdekatan. Itu kadang nanti kesulitannya untuk menarik swing high, swing low sebagai titik acuannya Pak Didi. Karena memang Fibo ini kelemahannya itu tadi subjektif. Kalau kita tidak melihat puncak lembahnya secara nyata atau secara jelas, itu bisa fatal nanti dalam menentukan support resistennya. Demikian, maka lebih baik memang saya sarankan minimal dia satu. Itu jauh untuk melihat secara visual swing high, swing low-nya akan jauh lebih mudah terlihat. Nah, latte yang berikutnya itu terapan maintain and risk management. Jadi, ini yang seringkali diabaikan oleh banyak nasabah. Mereka fokusnya hanya ke entry. Kapan saatnya buy, kapan saatnya sell, tanpa tahu di mana batasan ketika analisa kita gagal. Misal seperti ini. Seperti tadi. Trendline harga ada doji, di sini kita masuk posisi buy. Mereka rekan-rekan yang fokus hanya level entry-nya, begitu di sini ada ini ada doji, harga menyentuh trendline tidak tembus, langsung ngajar buy tanpa memperhitungkan di mana batas risikonya. Nah, ketika rekan-rekan mau masuk posisi buy, ukur dulu risikonya. Contoh misal di sini tembus 61,8 misalnya. Ketika rekan-rekan mau masuk posisi buy di sini, asumsinya kan harga tidak tembus support, ada doji. Ukur dulu risikonya, rekan-rekan bisa tarik ke bawah menggunakan kursor, kita rekan-rekan ukur risikonya dari harga sekarang dengan risikonya misalnya di 61,8, break. Rekan-rekan ukur, saya kira-kira kalau analisa saya gagal, saya kira-kira mau loss, saya potensi lossnya berapa sih? Rekan-rekan bisa ukur di awal kan.
oh ternyata risikonya sampai 600 misalnya. Kalau sekiranya 600 terlalu besar, jangan paksakan masuk posisi meskipun ada sinyal, meskipun ada peluang. Jika risikonya terlalu besar menurut rekan-rekan, jangan paksakan masuk posisi meskipun ada sinyal. Namun jika setelah rekan-rekan ukur, setelah saya ukur risikonya sampai ke bawah 1,8 ternyata hanya kurang lebih 250 atau 270 pip, masih dalam batas penerimaan risiko saya. Kalau masih di bawah penerimaan risiko rekan-rekan, dan rekan-rekan siap cara saya rekan-rekan ukur sendiri, merasa nyaman dengan potensi kerugian tersebut, silakan masuk posisi, hajar, buy, ada sinyal buy, rekan-rekan ukur risikonya, siap, sesuai penerimaan risiko yang sudah ditetapkan di awal, ada sinyal, masuk. Namun jika sekiranya ada sinyal, namun tingkat risikonya terlalu besar, jangan paksakan masuk posisi. Ingat, ketika kita trading, jangan hanya fokus ke profitnya, perhatikan juga risikonya juga. Itu yang jauh lebih penting. Memperhitungkan risikonya di awal sebelum mendapatkan keuntungan. Yang itu jarang yang dilakukan oleh banyak nasabah. Mereka biasanya hanya fokus ke profitnya tanpa memperhitungkan di mana tingkat risikonya. Kalau kita tahu di mana tingkat risikonya, seperti contoh tadi, misalnya sempat dibawa turun, misalnya kita buy di sini, saya sebut 61. Kalau nanti sempat dibawa turun, selama ini nggak tembus, kita bisa asumsikan analisa kita masih benar. Kita nggak akan mudah panik, kita nggak akan buru-buru cut loss. Kalaupun toh ternyata ini break, kalaupun toh paling buruk kita kena, analisa kita gagal, toh kita sudah siap risikonya di awal. Kita sudah bisa menerima kerugiannya di awal. Nah, itu tujuannya. Untuk tips money dan risk manajemennya seperti apa, Pak? Tips money management tadi, Pak. Jadi, Pak Nido mengukur sendiri batas tingkat penerimaan risiko. Kalau berdasarkan money management untuk risiko, jangan lebih dari 5% dari modal. Tingkat risiko per transaksi ya, jangan lebih dari 5%. Jangan lebih dari 5%. Jadi misalnya modal $1.000, misalnya maksimal kita nanti maksimal 5% ya, berarti tingkat risiko maksimal per transaksi setiap kali masuk posisi itu 500 pip. Kalau masuk 0,1 ya, berarti $50 atau kurang lebih 500 pip. Nah, dengan tingkat risiko 500 pip itu, misalnya nih setelah kita ukur, misalnya dari sini ada sinyal buy, kita ukur risikonya sampai ketika analisa kita gagal, ternyata kurang lebih 250-an pip. Berarti masih dalam penerimaan risiko kita kan, masih di bawah 5%. Oke, kita bisa masuk posisi. Nah, dengan 250 pip ini, karena penerimaan risiko maksimum mau dimaksimalkan sekalian, masuk posisinya, misalnya batas risikonya dikurang 5%, bisa masuk 0,2. Bisa langsung masuk 0,2. Kalaupun ternyata masuk 0,2 lot, kena batas risikonya hanya 5%. Tapi kalau misalnya hanya 0,1, kena risikonya berarti nggak sampai 5%, hanya 2,5%. Kembalikan Pak Ido mau memaksimalkan risikonya. Kalau saya pribadi sih tetap 0,1, tinggal ukur kalau di bawah 500 pip masuk posisi, di atas 500 pip jangan paksakan masuk posisi. Itu dari untuk tips manajemennya. Kemudian risk manajemennya, manajemen risikonya lebih baik gunakan cut loss ketika analisa kita gagal. Karena kalau kita menggunakan switching atau average itu, kalau menggunakan average apalagi itu butuh modal yang lebih banyak lagi. Harus butuh modal yang lebih besar kalau menggunakan teknik average. Kalau menggunakan teknik switching, kalau mental kita tidak kuat, itu hanya akan membuat kita seperti diombang-ambing market, di bawah naik turun. Kalau mental tidak kuat, kita malah bisa salah posisi berkali-kali. Jadi untuk manajemen risikonya lebih baik ketika analisa kita gagal, cut loss, lebih baik cut loss, pikiran kita lebih jernih, toh kita sudah siap terima risikonya di awal, kita akan lebih fresh lagi untuk cari sinyal atau peluang berikutnya untuk masuk pasar berikutnya. Secara mental, secara psikologi kita akan jauh lebih tenang. Demikian Pak Nido. Untuk TP sendiri bisa minimal, misalnya nih kalau kita nggak memperhatikan resistennya ya, dan juga minimal 1:1. Jadi misalnya rekan-rekan masuk B di sini, ukur risikonya misalnya risiko sampai misalnya 250 pip. Gunakan risk and reward minimal 1:1. Berarti kalau rekan-rekan masuk B di sini,
TP-nya sesuai dengan risikonya. Misalnya risikonya 250, berarti targetnya minimal juga 250. Meskipun itu sifatnya dinamis ya. Untuk TP itu lebih ke dinamis. Namun biasanya nasabah dibalik. TP-nya tetap, stop loss-nya yang dinamis. Biasanya seperti itu. Jadi TP kecil-kecil 10 pip diambil, 10 pip diambil, 10 pip diambil, 10 pip diambil. Namun begitu loss ditahan, kadang lebih besar, ditahan. Kadang kejadian kebanyakan seperti itu. Itu hal yang kurang tepat. Jadi kalau bisa stop loss sudah fix, di sini sudah tahu risikonya fix 205. Antara misalnya dibuat maksimal 5% dari modal misalnya. Atau kalau saya pribadi sih 300 pip. Kalau saya pribadi saya tetapkan batas risiko saya 300 pip. Kalau ada peluang risiko di bawah 300 pip, kurang lebih 300 pip, ya nggak harus pas 300 pip ya, 320, 330 itu masih bisa saya toleransi. Namun kalau sampai 500 pip, 450 sudah terlalu besar. Saya nggak akan masuk posisi, meskipun ada sinyal. Namun jika tingkat risikonya masih bisa saya terima, saya akan masuk posisi. Toh saya sudah siap risikonya di awal, TP minimal sama di gambaran awal, trading plan awal, TP minimal sama. Oke, sampai sini. Nah, ini lihat hasilnya. Risikonya relatif kecil. Risiko tadi di 61,8, risiko relatif kecil, potensi profitnya bisa sampai sini. Itu tujuannya kita tahu trennya, kita tahu support resistennya. Risiko kita akan jauh lebih kecil. Potensi keuntungannya bisa maksimal. Itu tujuannya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau saya belum jelas, sudah lewat 15 menit ya. Silakan, kalau ada yang ditanyakan, mungkin saya kasih waktu 5 menit. Kalau belum ada pertanyaan, dan mungkin setelah acara ini, setelah webinar ini, baru ada pertanyaan yang muncul, atau ada hal yang ingin rekan-rekan sampaikan, rekan-rekan bisa memanfaatkan fasilitas live chat kami. Jadi rekan-rekan bisa buka di www.forexmf.com, itu di kanan atas ada live chat. Silakan pilih market analyst. Kalau buat rekan-rekan yang mungkin belum menjadi nasabah di Forex MF, masih bisa memanfaatkan layanan tersebut, namun hanya sebatas edukasi. Namun buat rekan-rekan yang sudah menjadi nasabah, bisa memanfaatkan live chat tersebut lebih maksimal, yaitu bisa berkonsultasi seputar pergerakan harga, analisa kaitannya dengan analisa pergerakan harga, peluang-peluang yang terjadi di pasar. Jadi bisa dikatakan sebagai advisor atau ya partner rekan trading rekan-rekan. Seperti itu. Oke, mungkin itu bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Untuk materi tidak secara untuk soft copy ini tidak bisa Pak Didi. Pak Didi bisa lihat di YouTube. Jadi nanti webinar yang umum, yang khusus, yang umum seperti ini kita akan upload di YouTube Pak Didi. Jadi Pak Didi bisa lihat di YouTube. Namun untuk materi soft copy-nya tidak bisa kita share. Mohon maaf Pak Didi. Ya. Oke, itu yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu buat rekan-rekan serta pemahaman rekan-rekan seputar dunia trading ini, khususnya buat rekan-rekan yang masih baru, sehingga tujuan rekan-rekan untuk terjun di bisnis ini untuk bisa mendapatkan profit bisa tercapai seperti keinginan rekan-rekan. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat sore, ketemu lagi di webinar kita selanjutnya, dan salam profit. Itu judul materi sama Pak, sama judul materinya akan sama. Oke, selamat sore rekan-rekan, salam